Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan ila masyayikh kita wa ila masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa liwalidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu bersama nadoman jahriyahnya. Ditambah 6 bait ya, sampai kasih ikum wa tatawaffa fitnatan wa wa'isyidatan bikafin wa bita kasih ikum wa tatawaffa fitnatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'muhibbihi wa ba'du innaha bihi muqaddimati ma'ala qari'ihi al-ya'lama idh wajibun alaihimu muhatamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyaqtiqu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha makharijul hurufi sab'ata 'ashara 'ala alladhi yaftaruhu man ikhtaba fa aliful jawfu wa ukhtaha wa hi hurufu madilil hawa'i tatahi summa li aqsal halqi hamzun ha'u summa li wasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'u hawal qafu aqsal lisani fawqu summa kafu asfal wal waslu fahimu shinu ya wa qadu min hafatihi idwaliya al-adrasa min aysara yumnaha wallamu adnaha limuntaha wan nunu min tarafihi la tuj'alu wa rayudanihi bi dharin adkharu wa ta'u wa dalu wa tadimu wa min ulya sanaya wa safiru mustaqim minhu wa min fawqi sanaya sufla wa ta'u wa dalu wa saril ulya min tarafayhima wa min batni syafa fakana atrafis sanaya al-mushrifa bisyafatainil wawu ba'un mimu wa hunnatun makhrajuhal khayshum sifatuha jahrun wa rifun mustafil munfatihun musmakatun wa tidakun mahmusuha fahastahu syamsun zaka syadiduha lafdun ajid qatin baka fabaina rifin wa syadidi min umar wa sab'un min khussadautin bin hasar wa sadun dadun ta'un ta'un mutlaqa wa firramil lubbil huru
safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qad bujatin walinu waun wa yaun sakana wal fataha qablahuma wal inhirafu suhiha fil lami wa rawa bi takfirin ju'il falintafashishiru dhadan istaqim wal akhdhu bit tajwidi harful lazimu man lam yujawwidil qur'ana azimu li'annahu bil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa iqaul hurufi haqqaha min sifatillah wa mustahaqiha wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdu fi nadirihi mislihi mukamilan min ghairi matakallufi billufi fi nuqi bila ta'asufi wa laysa bainahu wa baina kafihi illa riyadatum lihim bifaqihi faraqiqan musafiran min ahrufi wa hadirat taqim alafdil alifi wa habis alhamdu a'udhu ihdina Allahi thumma lami lillahi lana wal yatalaqqaf wa ala Allahi wa laqalbi min makhmasatin wa bimarad wa ba'i barbin batirin bihim bidi fahis ala shiddati wal jaril ladhi fiha wa fil dini kahubbi sabari rabadin itusaf wa hajjil fajri wa bayinan muqal qala insakana wa iyakun fil waqfi kana afyana wa hahas hasa ahakul haqu wa sinah mustaqimi yastu yastu wa raqibir ra'i kama kusirat kadaka ba'dal kasri haitsu sakana ila takum min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqil li kasrin yujadu wa afi takriran idza tushaddadu wa fa'il lama li min ghinihi wa an fathin aw dhammin ka'adwahi wa harfal isti'la akhir wa suha al-ibaq wa lahu qala wal asa wa bayyinil ibaq min ahaduma wa sattal wal khulfu linakhluqukum wa qa' wa ris 'ala sukuni fi jamalna an'amta wal maghdubi ma'dalal ma wa khalisin fi taha mahdhuran 'asa khawfa ishtibahi bi mahduran 'asa wa ra'i shiddatan bi kafin wa bika kasyirkikum wa tatawaffa fitnata wa ra'i shiddatan bi kafin wa bika wa syirkikum wa tatawaffa fitnata wa ra'i shiddatan bi kafin wa bika kasyirkikum wa tatawaffa fitnata wa ra'i shiddatan kafin wa bidaka syirkikum wa tatawaffa fitnata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tajwid. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sifatul huruf yang berlawanan yang nomor 4, yaitu sifat infitah. Sifat infitah itu lawannya sifat apa? Ayat Ibaq. Infitah menurut bahasa artinya apa, Bu? Al-iftiraku. Al-iftiraku. Al-iftiraku itu artinya apa? Artinya terpisah atau terbuka. Artinya terpisah atau terbuka. Kemudian cara melafalkan huruf infitah bagaimana? Cara melafalkan huruf infitah
infitah bagaimana? Nejat. Cara membunyikan sifat infitah adalah dengan merenggang atau terbuka antara lidah dan langit-langit mulut sehingga anginnya keluar lewat tengahnya. Cara membunyikan huruf infitah yaitu merenggang atau terbukanya apa? Terbukanya apa? Antara lidah dan langit-langit mulut sehingga anginnya keluar lewat tengahnya. Itu arti dari infitah menurut cara membunyikan huruf infitah. Merenggang atau terbuka antara lidah dan langit mulut sehingga anginnya keluar lewat tengahnya. Hurufnya ada berapa? Al-Bani 25. Sebutkan. Mim, nun, hamzah, kha, dal, waw, jim, dal, sin, ain, ta, fa. Tak, terus Ustaz apa? Fa. Oke, ulangi huruf-huruf infitah. Mim, nun, hamzah, kha, dal, waw, jim, dal, sin, ain, ta, fa, za, kaf, alif, ha, qaf, lam, ha, shin, ra, ba, ghain, ya, ta. Ya. Kalau dibunyikan terkumpul dalam kalimat apa? Fa'id. Man akhadha wudda sa'atin azakka haqqalahu syurbu waisin. Ulangi. Man Akhadha wudda sa'atin azakka haqqalahu syurbu waisin. ya, man akhadha wujda sa'atin fazakka haqqalahu syurbu waisin. Ya. Jadi 25 huruf ini mulai dari mim sampai sa. Ini ketika kita membunyikan huruf-huruf tersebut maka lidah itu terbukanya ya dibuka, mulutnya dibuka, kemudian nafas itu keluar dari antara langit-langit dan juga lidah. Jadi permukaan lidah itu atasnya, misalnya kita mau membunyikan mim, ya, man kan mim, ma, ya, berarti ma ketika kita membunyikan ma itu nafasnya keluar dari antara lidah dengan langit-langit. Nah itulah yang disebut dengan infitah. Kemudian lawan dari infitah itu adalah apa? Dikri Itbaq. Apa? Itbaq. Itbaq menurut bahasa artinya apa? Al-ilsaku. Al-ilsaku. Artinya apa? Al-ilsaku itu dikri Menempel. Kemudian menurut istilah yang disebut dengan itbaq itu apa? Tony? Intibaqul lisani ala saqfil hanakil a'la 'inda nutqi bil harfi. Ulangi. Intibaqul lisani ala saqfil hanakil a'la 'inda nutqi bil harfi. Artinya apa? Merapatnya lidah pada atap langit-langit ketika mengucapkan huruf. Merapatnya lidah pada atap langit-langit ketika mengucapkan huruf, ya. Merapatnya lidah pada langit-langit ketika mengucapkan huruf. Nah, definisi antara itbaq dengan infitah itu sudah berbeda menurut istilah. Kalau itbaq itu tadi artinya adalah merapatnya lidah. Merapat kemana? Ke langit. Sedangkan kalau infitah itu artinya adalah merenggangnya. Jadi merapat dengan merenggang sudah berbeda. Padahal itu hanya perubahan lidah saja.
Kalau lidah itu merapat berarti itu disebut dengan sifat idbak. Tapi kalau lidah itu merenggang dan nafasnya keluar dari antara lidah dengan langit-langit itu disebut dengan insyita. Kemudian cara membunyikan huruf idbak itu bagaimana, Taufik? Dengan menghimpun suara seraya menempelkan lidah pada langit-langit atas sehingga terdengar bunyi yang tebal atau membesar. Ulangi. Cara membunyikan sifat idbak adalah dengan menghimpun suara seraya menempelkan lidah pada langit-langit atas sehingga terdengar bunyi yang tebal dan membesar. Ya. Cara membunyikan huruf yang masuk di kelompok idbak ini yaitu dengan cara menghimpun suara. Menghimpun suara itu memang sudah refleks, bukan disengaja dihimpun gitu, enggak. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf idbak, maka sudah pasti nanti akan menimbulkan huruf yang membesar. Nah, caranya menghimpun suara kemudian dibarengi dengan nempelnya lidah pada langit-langit atas. Dan nantinya akan mengeluarkan suara yang apa? Suara yang membesar atau tebal. Hurufnya ada berapa huruf? Hurufnya ada 4. Huruf idbak ada 4, sebutkan. Sod, dod, ko, do. Ya, yang terkumpul dalam kalimat Sod, tobo. ya, sod, tobo. Jadi huruf sod itu lidah juga merapat ke langit-langit. Kemudian dod itu lidah juga merapat ke langit-langit. Kemudian to itu juga merapat. Kemudian do itu juga sama merapat. Jadi merapatnya lidah pada langit-langit atas dibarengi dengan suara yang membesar. So membesar. Kemudian bo membesar juga. Po dan bo. Nah, itu 4 huruf itu yang masuk ke huruf idbak. Nah, kita lanjutkan di sifatul huruf yang nomor 5, yaitu sifat idlaq. Ya, sifat idlaq. Lawan dari sifat idlaq itu adalah sifat ismat. Idlaq itu masuk di sifatul huruf yang kuat. Kalau ismat itu masuk di lemah. Yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sifat idlaq dan sifat ismat. 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 Sifat idlaq menurut bahasa adalah. 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 Hiddatul lisani. Hiddatul lisani. Hiddatul lisani. Hiddatul lisani. Ay tolaqatuhu. Ay tolaqatuhu. Hiddatul lisani. Hiddatul lisani. Ay tolaqatuhu. Ay tolaqatuhu. Artinya ketajaman lisan. Ketajaman lisan. Yaitu kelancarannya. Yaitu kelancarannya. Sifat idlaq menurut bahasa adalah. Sifat idlaq menurut bahasa adalah. Hiddatul lisani. Hiddatul lisani. Ay tolaqatuhu. Ay tolaqatuhu. Artinya ketajaman lisan. Artinya ketajaman lisan. Yaitu kelancarannya. Yaitu kelancarannya. Sedangkan menurut istilah adalah. Sedangkan menurut istilah adalah. I'timadul harfi. I'timadul harfi. Indan nutqi bihi. Indan nutqi bihi. Ala dzalqil lisani. Ala dzalqil lisani. Awish syafati. Awish syafati. Ay tarafaihima. Ay tarafaihima. I'timadul harfi. I'timadul harfi. Indan nutqi bihi. Indan nutqi bihi. Ala dzalqil lisani. Ala dzalqil lisani. Awish syafati. Awish syafati. Ay tarafaihima. Ay tarafaihima.
Artinya bersandarnya huruf ketika pengucapan pada ujung lidah atau dari ujung bibir. Bersandarnya huruf ketika pengucapan pada ujung lidah atau dari ujung bibir. Dikatakan dengan idlaq karena ringan dan mudahnya lidah tatkala mengucapkan huruf idlaq keluarnya dari ujung lidah atau ujung dua bibir. Dikatakan dengan idlaq karena ringan dan mudahnya lidah tatkala mengucapkan huruf idlaq keluarnya dari ujung lidah atau ujung dua bibir. Huruf-huruf idlaq ada 6. Huruf-huruf idlaq ada 6. Yang terangkai dalam kalimat firra min lubbin firra min lubbin firra min lubbin firra min lubbin yaitu fa ra mim nun lam ba fa ra mim nun lam ba fa ra mim nun lam ba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan sifat idlaq. Idlaq itu tulisannya ya hamzahnya di kasrah, kemudian dalnya disukun, setelah itu lam alif fathah, lam alifnya di fathah, kemudian qaf. Ya, jadinya bacanya idlaq. Idlaq itu menurut bahasa artinya adalah hiddatul lisan. Hiddatul lisan itu artinya apa? Hiddatul lisan itu ketajaman lisan. Ketajaman lisan itu maksudnya bagaimana? Dijelaskan lebih lanjut lagi. Aitola qotuhu. Nah, tola qotuhu itu artinya adalah kemudahan, kelancaran. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf idlaq itu nggak perlu semacam ngoyo seperti sifat-sifat yang sudah kita pelajari yang sudah itu seperti idbaq, kemudian ada lagi apa sebelum idbaq itu yang kuat ada syiddah, kemudian ada jahar. Tapi kalau idlaq ini blender itu aja dari lisan, kemudian kita sudah bisa mengucapkan huruf tersebut. Ya, jadi tidak seperti short, tidak seperti blot dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan sifat idlaq tulisannya. Nah, maksud dari hiddatul lisan itu tadi apa artinya? Ketajaman lisan. Ketajaman lisan. Lisan itu apa? Lidah. Maksud dari hiddatul lisan adalah tola qotuhu. Tola qotuhu itu artinya kelancaran. Ketika kita mengucapkan huruf idlaq itu mudah, itu lebih lancar, gitu maksudnya. Sedangkan menurut istilah adalah i'timadul harfi, artinya bersandarnya huruf indan nutqi bihi, ketika pengucapan ala dzalqil lisani pada ujung lidah, awis syafati ay tarafaihima, atau dari ujung bibir. I'timadul harfi artinya bersandarnya huruf. Ya, bersandarnya huruf. Yang namanya sesuatu yang bersandar itu pasti ada dua benda, minimal ada dua benda. Yang satu tempat sandaran,
yang satunya adalah yang bersandar. Itu namanya berarti bersandar. Nah, ini yang dimaksud adalah bersandarnya huruf. Bersandarnya huruf kemana? Ya, nanti ketika pengucapan pada bersandarnya huruf itu ternyata kalau tidak ke ujung lidah, ya berarti ke ujung dua bibir. Jadi bersandarnya huruf itu kepada ujung lidah atau ke ujung bibir. Nah, ujung bibir, maksudnya bibir ini tipisannya gitu loh ya. Jadi tersentuh tapi enggak ngotot, enggak seluruhnya bukan, tapi hanya tersentuh. Seperti hurufnya tadi, hurufnya adalah huruf ba. Ketika kita mengucapkan ba, tapi dengan ucapan yang ba, itu menurut sifat idgham tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang namanya bersandar ini adalah dia hanya sebagian kecil saja yang disentuh. Jadi pinggirannya bibir itu yang disentuh. Berarti kan ada sandaran antara bibir atas dengan bibir bawah, sehingga bisa mengeluarkan huruf ba. Kemudian fa, ya, fa itu juga sama. Bahkan fa itu nggak menyentuh sama sekali ya, tapi itu tetap dianggap ada dua benda yang memang saling berkenaan, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Ketika kita mengucapkan fa, tidak mungkin kedua bibir itu gabung. Kalau gabung mesti jadi ba, ya, fa. Kemudian ro. Nah, itu juga ada sandarannya. Sandarannya kemana? Nah, ketika kita mengucapkan huruf ro, ya, berarti bersandarnya adalah kepada ujung lidah. Kemudian ma, mi, mu, berarti sama, dua bibir. Na, ni, nu. Jadi yang idgham ini terkonsentrasinya adalah kalau tidak kepada ujung lidah, yaitu ke bibir. Dan makanya hurufnya itu ada fa, ada ro, ada mim, ada nun, ada lam, dan ada ba. Terucap dalam satu kalimat, yaitu firro min lubbin. Dikatakan dengan idgham karena ringan dan mudahnya lidah tatkala mengucapkan huruf idgham. Ketika kita mengucapkan fa itu sangat mudah. Ketika kita mengucapkan ro itu juga mudah, ringan. Ya, ringan, tidak seperti kita mengucapkan to, itu kan berat. Ketika kita mengucapkan lam itu juga ringan, tidak seperti ketika kita mengucapkan huruf ain misalnya. Nah, itu yang disebut dengan huruf yang masuk di sifat idgham. Keluarnya dari ujung lidah atau ujung dua bibir. Keluarnya dari ujung lidah atau ujung dua bibir. Nah, bisa dipahami ya. Saya ulang, idgham menurut bahasa, menurut etimologi artinya adalah hiddatul lisan. Aitola qadru. Apa artinya? Ketajaman lisan atau yang disebut dengan lidah, ya, kelancaran lisan. Sedangkan menurut istilah adalah i'timadul harfi, bersandarnya lisan, indan nutqi bihi, ketika mengucapkan huruf tersebut. Ala dalqil lisani, mengucapkan ketika mengucapkan huruf tersebut, terus bersandarnya kemana? Dalqil lisan. Apa dalqil lisan? Yaitu ujung lidah. Makanya disebut dengan idgham, itu dia identik keluarnya dari ujung lidah. Ujung lidah yang sangat depan loh ya, bukan ujung lidah yang nanti bersandarnya ke ujung gigi, itu sudah beda.
awis syafati, atau keluarnya dari bibir. Syafah itu artinya bibir. Syafatain artinya dua bibir. Kalau syafatun itu artinya bibir. Ai torofai hima. Torofai hima artinya, torofai hima itu artinya adalah ujungnya itu, yang tipis itu. Nah, hima ini kembali ke mana? Lisan atau syafah. Jadi ujung lidah itu yang dimaksud ini ujung, tapi hanya tipisnya saja. Ujung tapi yang sangat ujung lagi. Itu namanya aitorofaihima. Bibir juga sama. Ketika mengucapkan ba seperti yang saya contohkan tadi, maka yang disentuh itu adalah bibir yang hanya ujungnya saja. Artinya ujung itu sing paling gepok sedikit. Ba, tidak sampai ba. Ya, ba sudah cukup. Seperti itu penjelasannya. Kita praktekkan satu persatu dari huruf idlaq ini. Huruf idlaq tadi ada berapa hurufnya? 6. Ada 6, yaitu fa, ro, mim, nun, lam dan ba. Nah, ketika kita mengucapkan atau menghafal huruf-huruf dari setiap sifat, itu pasti merasa kesulitan. Makanya ulama-ulama ulqurra, ulama tajwid itu memudahkan supaya mudah diingat, digabung dalam satu kalimat. Seperti kalau dulu di ifa yang nun sukun atau tadhin ada nadhaman sif datana. Seperti itu hanya untuk memudahkan saja. Tapi kalau memang hafal dengan nadhaman itu memang sangat membantu. Ya, begitu juga di sifatul huruf. Di sifatul huruf antara dhaif dan juga kuat itu pasti nanti salah satunya itu ada yang lebih sedikit, satunya lebih banyak. Contoh di sifat idlaq ini jumlahnya ada berapa? 6. Sisanya ada 23. Nah, kita hafalkan yang di firra min lubbin. Berarti huruf selain firra min lubbin itu nanti masuknya ke isma. Seperti itu. Ulangi, firra min lubbin. Itu hurufnya ada berapa jumlahnya untuk idlaq? 6. Kalau selain 6 itu berarti masuknya ke isma. Ya, isma. Seperti itu. Kecuali yang nomor berapa dulu? Ya, nomor berapa? 2. Sifat yang nomor 2 yaitu syiddah dan rokhawah. Itu akhirnya di tengah-tengahnya ada pembagian lagi. Ya. Kecuali yang nomor 2 yaitu syiddah dan rokhawah. Fafifu bak, Fafifu bak, fafifu bak, Fafifu bak, fafifu bak, Fafifu bak, fa, 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 fi, fu, Fu, bak, Bak, fafifu bak, Fafifu bak, fafifu bak, Fafifu bak, roriru 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 bak, mamimu mam, Mamimu man, mamimu mam, Mamimu man, mamimu mam, Mamimu man, mamimu mam, Mamimu man, nani nunan, 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 lalilu lau, Lalilu lal, lalilu lau, Lalilu lal, lalilu lau, Lalilu lal, lalilu lau, Lalilu lal, babi bubab, Babi bubab, babi bubab, Babi bubab, babi bubab, Babi bubab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.